Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd. Hadirin hadirat Bapak Ibu sedang jemaah yang berbahagia. Alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan siang yang berbahagia ini, dengan izinnya kembali kita dipersuakan di tempat yang mulia ini dalam rangka melaksanakan salat fardu zuhur, dan mudah-mudahan tentunya seluruh amal ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat beruraikan salam tercurahkan pada baginda alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Mudah-mudahan tentunya kita berharap menjadi bagian orang-orang yang mendapatkan syafaatnya. Hadirin Bapak Ibu sedang jemaah yang berbahagia, hari ini kita berada di hari yang ke-13 di bulan Zulqa'dah, yang artinya insya-Allah beberapa pekan ke depan maka kita akan segera menikmati hari raya kurban ataupun Idul Adha. Tentunya kami sampaikan pesan buat kita semua yang memang Allah berikan kita rezeki, kemudian sudah mampu untuk melaksanakan ibadah kurban tahun ini, maka dengan segala senang hati mari kita berbagi korban untuk memenuhi kebutuhan orang-orang yang lain. Memang pada prinsipnya para ulama berbeda pendapat apa hukum berkorban. Kalau Imam Abu Hanifah mengatakan diwajibkan bagi orang yang mampu, tetapi secara umum atau jumhur ulama mengatakan hukum berkorban itu adalah sunnah muakkadah. Tapi tentunya ketika kita memiliki kelebihan tidak boleh diabaikan. Karena di dalam sabda Nabi mengatakan man wajada sa'ah falam yudhaqi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang memiliki kemampuan tapi mereka tidak mau berkorban pada hari itu, maka janganlah mereka mendekati tempat salat kami. Mengapa demikian? Karena sesungguhnya kalau kita ketahui Allah sudah memberikan seluruh apa yang menjadi kebutuhan kita di dunia ini. Maka ada kebutuhan yang memang kita nikmati untuk duniawi, tapi juga tidak sedikit kalau apa yang kita nikmati itu dalam bentuk ubudiyah kepada Allah. Maka sedang jemaah yang berbahagia, dengan kelembutan hikmahnya maka Allah menjadikan bumi ini sebagai sebab, kemudian juga sebagai usaha. Maka Islam tidak hanya mengajarkan kita untuk duduk kemudian berzikir menghabiskan hari, tapi Islam juga menyuruh kita untuk mencari kepentingan duniawi. Kalau kita lihat Al-Quran dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-10, ketika Allah mengatakan walaqad mannakum fil ardi wa ja'alna lakum fiha ma'ish qalilan ma tashkurun. Kata Allah, sesungguhnya kami telah menempatkan kalian di muka bumi ini, kemudian kami berikan kalian seluruh peristiwa dan kebutuhan apa yang kalian butuhkan. Tapi di akhir ayat itu Allah mengatakan qalilan ma tashkurun, sedikit di antara kalian yang mau pandai bersyukur. Maka sedang jemaah yang berbahagia, ayat ini sesungguhnya memberitahukan kepada kita bahwa ketika Allah menempatkan kita di muka bumi ini, tidak usah risau dengan rezeki, karena seluruh menjadi kebutuhan itu sudah diberikan oleh Allah. Bahkan kalau di dalam surah Al-Balad, surah An-Naba itu dikatakan wa ja'alna an-nahara ma'asya. Allah menciptakan siang untuk kita agar kita mencari kehidupan dunia. Walaupun hari ini tidak menutup kemungkinan ada juga orang mencari rezeki itu di malam hari dan dibaliknya. Tapi secara sunnatullah, ayat ini mengatakan bahwa Allah menjadikan siang bagi kita untuk mencari nafkah dan malam untuk istirahat. Maka sedang jemaah yang berbahagia, maka di samping itu Rasulullah juga mengatakan kepada kita, tidaklah seseorang itu makan melainkan ia menikmati dari hasil jerih payahnya sendiri. Nabi juga mengatakan sesungguhnya Nabi Daud itu makan dari usaha tangan. Maka sedang jemaah yang berbahagia, maka dalam Islam bekerja itu dijadikan satu di antara instrumen ibadah, diatur yang sedemikian rupa sehingga apa yang kita lakukan, apa yang kita laksanakan tidak hanya untuk menikmati apa yang semestinya kita nikmati di dunia, tapi dia nanti menjadi amal ibadah di akhirat. Lantas kalau ditanyakan apa etika etos kerja dalam Islam? Pertama, orang yang bekerja itu mesti amanah. Apa yang diberikan kepada kita itulah yang menjadi tanggung jawab
Dan itu pula yang mesti kita lakukan secara maksimal mungkin. Mungkin tadi kita katakan, dunia ini dilengkapi oleh Allah dengan seluruh kebutuhan kita. Tapi bisa jadi ada di tempat kita, tapi tidak ada tempat orang lain. Atau sebaliknya, hari ini kita mendengarkan, ada kita negeri ini minyak, tapi maaf, minyak kita tidak mencukupi untuk kebutuhan dalam negeri, sehingga kita mengimpor dari Timur Tengah. Tapi ada juga negeri Timur Tengah dengan jumlah penduduk yang sedikit, tapi minyaknya melimpah, sehingga itu yang dikirimkan dengan kita dan bisa memberikutkan kita di sini. Ada negeri-negeri yang mungkin maaf seperti Singapura, sumber daya alamnya sedikit, daratannya tidak mencukupi, tapi Allah berikan mereka orang-orang yang pintar berdagang, sehingga apa dikatakan seluruh transaksi ekonomi di ASEAN itu lebih banyak bergantung kepada Singapura yang dia tidak memiliki apapun dari sumber daya alam, tapi mereka memiliki sumber daya manusia. Mereka tidak punya kebun sawit, tapi mereka yang menentukan berapa harga sawit. Mereka tidak memiliki minyak, tapi berapa lama Indonesia bergantung membeli minyaknya ke Singapura. Berbeda sedang jemaah dengan kita. Kita hari ini apa yang kita tidak nikmati? Seluruh alam kita membentang dari ujung sampai ke pangkal, seluruhnya tumbuh subur. Cuma mungkin Allah tidak memberikan kemampuan kita untuk mengelolanya dengan baik. Maka sedang jemaah yang berbahagia, disitulah sesungguhnya Allah menyuruh kita bekerja. Tapi ketika pekerjaan itu sudah diberikan, maka yang mesti kita lakukan adalah menjaga amanah. Apalagi sedang jemaah yang berbahagia, hari ini yang paling tinggi nilainya bukan berapa modal yang kita miliki untuk berdagang, tapi sejauh apa amanah yang diberikan kepada kita mampu untuk kita jalankan. Maka di dalam Al-Quran itu Allah mengatakan, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah memerintahkan kepada kalian untuk memberikan amanah itu kepada ahlinya. Yang kedua, agar kita melahirkan ibadah atau pekerjaan itu menjadi ibadah, maka perlu kedisiplinan. Disiplin itu adalah segala-galanya. Sehebat apapun orang, tapi kalau mereka tidak disiplin, maka kehebatan itu akan menjadi kelabu karena karakternya yang tidak bagus. Maka kalau dalam Al-Quran itu dikatakan, wal asri innal insana lafi khusr. Demi masa, sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Siapa yang tidak? Orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Mereka yang setiap saat memiliki kemampuan untuk melakukan yang terbaik. Antum punya kedai, biasanya dibuka pukul 6 pagi. Tapi maaf, hari ini Anda buka jam 7, besoknya jam 9, besoknya jam 5 petang. Siapa yang akan datang? Maka Ibnu Umar radhiyallahu an pernah mengatakan, saya pernah pundak saya ini dipukul oleh Rasulullah atau dipegang oleh Rasulullah. Apa kata Rasulullah kepada Abdullah bin Umar? Kun fid dunya ka'annaka gharib. Jadilah engkau di dunia ini seperti tamu. Tamu itu seenak-enaknya tinggal di rumah orang, dia sadar kesempatannya hanya sebentar. Kalau dalam Islam bertamu itu tak lebih dari 3 hari, dan wajib tuan rumah untuk memberikan pelayanan. Tapi kalau 3 hari ke atas, itu akan berbeda. Maka ini juga yang pernah diungkapkan oleh sahabat Umar bin Khattab ketika dia mengatakan, apabila kamu berada di sore hari, maka jangan kamu menunggunya sampai pagi hari. Dan apabila kamu berada di pagi hari, jangan menunggu waktu sore. Artinya tidak boleh melalaikan pekerjaan, karena apa yang kita lalaikan hari ini belum tentu kita bisa melakukannya besok. Sidang jemaah yang berbahagia, apalagi dalam beramal. Kalau kita katakan sudahlah saya berkorban, gak usah tahun ini, tahun besok kan masih ada tahun. Siapa yang bisa menjamin kalau usianya sampai tahun depan? Siapa yang mengatakan bahwa uang yang di dompetnya hari ini yang harusnya dia bayarkan untuk korban, kemudian dia pinjam sesaat dengan alasan besok akan ada orang bayar hutang? Siapa yang bisa menjamin? Maka disitulah ketika tadi dikatakan
Iza asbahta fala tantaziru masya. Kalau kalian berada di pagi hari, maka jangan tunggu sore hari. Banyak di antara kalangan anak-anak muda hari ini, tunggulah besok. Besoklah tunggu sebentar. Sampai akhirnya waktu pun habis, kesempatan tidak akan datang dua kali. Yang datang adalah sebuah penyesalan. Yang ketiga, rajin. Subhanallah. Tidak ada orang yang tidak sayang sama orang yang rajin. Tapi maaf, yang ada adalah orang sangat benci terhadap orang yang pemalas. Bahkan ada doa itu, salah satunya doa yang diajar Nabi itu minal kasal, yakni berlindung dari sifat malas. Subhanallah. Imam Ibnu Jauzi pernah mengatakan kalau ada orang malas, maka dua hal yang akan terdapat dalam dirinya. Pertama, menelantarkan anak dan keluarganya. Ada di antara kita yang menjadi suami hari ini, meninggalkan rumah pagi hari, kemudian petang hari antum baru balik, alhamdulillah. Yang penting bisa bekerja. Tapi maaf, kalau ada suami menggantungkan dirinya, ekonominya kepada istrinya, ini menjadi masalah. Karena maaf, kalau orang sudah tidak bekerja, kemudian bermalas-malasan, apa yang terjadi? Mereka akan dipandang sebagai sesuatu yang tak elok. Maka Islam menyuruh kita bekerja. Apapun pekerjaan mesti dilakukan secara benar. Yang kedua, kata Ibnu Jauzi, orang yang tidak bekerja itu akan menjadi terhina. Coba lihat. Ada orang-orang yang meminta-minta. Sehebat apapun, harga dirinya tak ada. Bahkan maaf, orang mencemehkan. Berapa banyak orang-orang yang hari ini pergi ke pasar, dibawanya kadang-kadang keranjang, ditulisnya dengan berbagai tulisan untuk menggugah hati orang yang akan memberikan. Tapi ada orang memberikan sedikit, ada orang memberi tapi kadang-kadang juga menyesali. Nah, mengapa demikian? Karena memang tak ada orang yang suka menengok orang yang malas. Maka sidang jemaah yang berbahagia, tidak ada rumus dalam Islam itu untuk malas. Apapun pekerjaan kita, yang penting dia halal, kemudian mudah-mudahan menghasilkan yang terbaik. Yang keempat, apa yang dikatakan? Dalam Islam etos kerja itu harus dibangun dengan semangat. Maka semangat itu perlu dilakukan. Apa yang dikatakan oleh Nabi, ahris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wala ta'jas. Apa yang dikatakan? Bersemangatlah kamu melakukan hal yang memberikan manfaat, wasta'in billah, kemudian minta tolonglah kamu kepada Allah, wala ta'jas, kemudian jangan kamu menjadi pemalas. Karena perspektif orang pemalas akan berbeda dengan orang yang semangat. Di tempat kami ada sebuah lahan, baru saja ditimbun dengan tanah kuning, tanah uruk kata orang Jawa. Tanah timbun itu biasanya humusnya sedikit, unsur harahnya hampir nol. Kalaupun ada, biasanya pH tanahnya tinggi. Sehingga kalau ada orang menanam, sebagian orang mengatakan tak mungkin tumbuh. Apa yang akan tumbuh di tanah kuning? Belum dia menanam, dia sudah bicara sebuah kegagalan. Tapi ada seorang pakde yang dibawanya cangkul, dibuatnya di situ onggokan api, kemudian dicangkul demi sedikit, ditanamnya. Ditanam jagung, tinggi-tinggi makin kecil tapi tak berbuah. Apa orang mengatakan, iya, salah Pak Ade ini, mengapa ditanam di tempat yang tak humus? Tapi batang jagung dan daun itu dibakar lagi. Sekali tidak berhasil, kedua tidak berhasil, ketiga dia menjadi humus. Berapa banyak kadang-kadang maaf, kita kehilangan semangat oleh omongan kawan kita yang tidak mendukung apa yang kita lakukan. Apa keceknya? Jangan manggali aye tahu buil pak. Orang lain lah manggali tak laku doh. Apa mangaplong gali nengok model apa ndak yakin orang. Kawan tadi menangan tu langsung gerobak-gerobak dijual ni pak. Kenapa? Karena tidak ada semangat pak. Hilang semangatnya. Tapi kalau orang lain, maaf, saya orang jualan tebu, saya pun jualan tebu. Masalah rezeki urusannya Allah. Kalau itu rezeki awak, pasti ke awak. Selesai pak. Hari ini tak laku, dia katakan kan hari pertama, besok dia buat. Itulah orang memiliki semangat. Maka maaf, orang-orang dulu pak, pergi merantau, itu tidak ada bekal pak.
kecuali dibekali oleh neneknya di kampung galamai dari payakumbuh. Aku ang merantau bawa kelamai ko. Alabi kelamai ko ang mandang kat langit ko mati lang di rantau. Kini anak merantau, alunnya payah ongkos balik diminta coba. Mana ongkos baliknya, Pak? 3 hari Jakarta pun tak lama datang Pulau Bendi ke dapur rumah. Alun patang bau banyak masak kelamai, alun tersimpan kualinya pulang balik, Pak. Apa yang hilang? Semangat. Gak bisa melawan keadaan. Itulah keadaannya hari ini. Maka maaf, apapun yang terjadi tidak usah mengeluh. Hari ini kata-kata ekonomi sulit, plastik mahal, ya terserahlah. Pokoknya kita usaha dan kita yakin Allah menyuruh kita bekerja. Tapi masalah hasil serahkan kepada Allah. Karena di awal tadi kita katakan Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan apapun yang kita usahakan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.